Hingga detik ini belum ada tanda-tanda penurunan eskalasi di dalam konflik Iran dan Israel yang telah berlangsung selama seminggu lebih. Dikarenakan kedua negara terus melakukan aksi saling serang. Dalam laporan terbaru, sebuah rudal Iran pada Jumat sore telah menghantam kota Haifa di Israel Utara. Rangkaian rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran telah memicu alarm di seluruh negeri dan membuat sekitar 10 juta orang berlarian ke tempat perlindungan bom. Sesaat setelah serangan tersebut, seorang perempuan diduga meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah rumah sakit besar di kawasan Israel Selatan juga dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gelombang serangan rudal dari Iran. Para pejabat Iran dengan cepat memberikan konfirmasi mengenai insiden tersebut, menyebut bahwa target utama mereka bukanlah sebuah rumah sakit, melainkan taman teknologi yang berada tidak jauh dari sana, yang diklaim merupakan salah satu fasilitas militer Israel. Tidak hanya itu saja, di waktu yang masih berdekatan, rudal Iran juga menghancurkan bursa efek Tel Aviv atau TES. Setelah serangan tersebut terjadi, dikabarkan bursa saham utama Israel itu mengalami kerusakan yang cukup besar. Hal ini dapat terlihat dari setiap kaca jendela yang terdapat di gedung tinggi tersebut terlepas, dan beberapa bagian bangunan yang terkena rudal pun telah mengalami kerusakan. Warga yang ada di sekitar dilanda kepanikan dan segera menghindar. Kilang minyak utama Bazan juga tak luput dari serangan rudal Iran. Puluhan rudal balistik yang ditembakkan oleh Iran telah menyebabkan kerusakan pada kilang minyak utama itu. Kilang minyak utama Bazan memang telah lama menjadi incaran musuh-musuh Israel, dikarenakan merupakan bagian penting bagi kelangsungan finansial Israel. Menurut perwakilan perusahaan pengelola, kilang tersebut mengalami kerusakan pada jaringan pipa dan saluran transmisi yang menghubungkan fasilitas-fasilitas di kompleks besar Haifa, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut. Namun satu hal yang mengejutkan militer Israel baru-baru ini adalah dugaan penggunaan bom kluster yang mungkin diluncurkan oleh Iran terhadap wilayah Beersheba. Hal ini dipicu oleh adanya beberapa bukti yang menunjukkan dampak amunisi kecil di beberapa lokasi di kota selatan, yang memperlihatkan bahwa rudal balistik yang membawa hulu ledak bom kluster kemungkinan besar digunakan dalam serangan itu. Salah satu amunisi kecil dikabarkan mengenai tempat penitipan anak, serta 2 rumah di Beersheba yang kemudian mengalami kerusakan. Walaupun begitu, kata polisi dan petugas medis, tidak ada yang terluka dalam insiden ini. Salah satu dampak yang cukup signifikan terlihat pada pusat penitipan anak Kol Kaba di Beersheba. Saat itu Dinas Pemadam Kebakaran Israel segera memadamkan kebakaran yang terjadi di lokasi tumbukan. Dan pihak militer lainnya mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Disebutkan bahwa penargetan Beersheba dengan bom cluster terjadi setelah Komando Front Dalam Negeri IDF pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan setidaknya 1 jenis rudal balistik yang membawa hulu ledak bom cluster di kawasan Israel Tengah. Menurut pihak militer, hulu ledak rudal itu meledak saat turun pada ketinggian sekitar 7 km. Kemudian menyebarkan sekitar 20 amunisi yang lebih kecil dengan sekitar 2,5 kg. Bahan peledak dalam radius sekitar 8 km. Mengingat soal senjata jenis ini, Israel dan Iran memang bukanlah penandatanganan konvensi tentang bom Tandan 2008 yang melarang penggunaan senjata semacam itu. Hal ini pun membuat serangan kluster bom Iran menjadi lebih mungkin. Serpihan rudal juga dilaporkan tersebar di Israel bagian tengah meskipun tidak ada yang terluka. Walaupun pihak militer Iran telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak berniat melakukan serangan rudal ke rumah sakit dan fasilitas sipil lainnya, dan hanya menargetkan fasilitas militer Israel, akan tetapi tuduhan Israel mengenai Iran yang hanya ingin menyerang warga sipil mulai mencuat ke permukaan. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat bahwa Israel seolah-olah lupa dengan apa yang disebut carpet bombing yang mereka lakukan terhadap Gaza. Pada 2023 silam, Israel melakukan serangan besar-besaran mereka dengan menjatuhkan banyak bom ke jalur Gaza. Serangan Israel ke Palestina bahkan menyasar ke rumah sakit dan kem-kem pengungsian. Hal ini pun membuat kerusakan yang sangat-sangat signifikan di jalur Gaza. Serta ribuan korban berjatuhan, tidak peduli itu adalah perempuan dan anak-anak. Semua mata tertuju pada karpet bombing yang dilakukan oleh Israel. Pasalnya, apa yang dilakukan Israel kali ini disebut-sebut mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Karpet bombing sendiri merupakan pengeboman dahsyat dan sistematis
yang ditunjukkan untuk menghancurkan setiap bagian dari sebuah wilayah yang luas. Istilah karpet bombing atau pengeboman karpet digunakan untuk menggambarkan seberapa dahsyat ledakan bom yang mampu meliputi seluruh area. Seperti halnya karpet yang menutupi seluruh permukaan di lantai. Pada saat itu, mayoritas penduduk di jalur Gaza berjumlah 2,3 juta jiwa. Mereka semua tidak mendapat pasokan listrik dan air. Ditambah lagi mereka terperangkap dan tidak mampu untuk melarikan diri karena serangan Israel yang terus-menerus menghujani daerah kantong kecil itu dengan menggunakan bom. Para pejabat kesehatan di Gaza menyebut serangan bom demi bom tersebut merenggut nyawa lebih dari 1.000 orang. Pelanggaran perang dan kekejaman Israel pun tidak hanya sampai di situ. Selama ini penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia oleh pasukan pertahanan Israel telah terbukti dan didokumentasikan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia. Termasuk diantaranya ada Human Rights Watch, B'Tselem, dan Amnesty International dengan beberapa cendekiawan di daerah tersebut yang meyakini bahwa IDF adalah satu-satunya pasukan militer yang secara sistematis terlibat dalam praktek human shield. Menurut keterangan dari B'Tselem, tentara IDF beramai-ramai menempatkan warga sipil Palestina di depan mereka, atau sebaliknya menempatkan warga sipil untuk berada di garis tembak, dan memaksa warga Palestina untuk menyingkirkan benda-benda mencurigakan yang memungkinkan bahan peledak sebelum mereka melalui suatu jalan atau masuk ke dalam sebuah bangunan. Secara resmi, Iran telah menggunakan rudal balistik Sajil, sebuah senjata jarak jauh berbahan bakar padat dengan daya hancur yang tinggi, di dalam gelombang serangan terbarunya terhadap Israel. Militer Iran menyebut serangan tersebut sebagai bagian dari operasi True Promise dan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, menghancurkan sejumlah fasilitas vital Israel termasuk diantaranya pangkalan udara dan kantor intelijen. Penggunaan rudal Sajil di dalam serangan Iran ini pun disebut sebagai momen penting dalam konfrontasi bersenjata kedua negara. Sajil sendiri merupakan rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan operasional yang mampu mencapai 2.000 km. Di mana jangkauan ini akan cukup mampu untuk menjangkau seluruh Israel bahkan Eropa Tenggara. Tanya itu, rudal Sajil ini membawa hulu ledak seberat hingga 700 kg dan telah dirancang untuk menghindari deteksi serta menembus sistem pertahanan udara yang berlapis seperti Iron Dome dan Arrow. Di sisi lain, tentara Israel mengonfirmasi peluncuran 8 rudal dari Iran, namun menyatakan bahwa semua itu telah berhasil dicegat. Namun pernyataan ini pun diragukan ketika laporan media lokal menyebut beberapa rudal sempat menghantam area terbuka, termasuk wilayah Tel Aviv Raya dan tepi barat yang diduduki. Pada saat ini, rudal Sajil menjadi salah satu hal yang mulai mendapat sorotan utama dalam eskalasi Iran dan Israel. Sajil telah didesain untuk mobilitas dan waktu peluncuran cepat. Selain itu, rudal ini pun mampu membuat sistem pertahanan konvensional akan lebih sulit dalam memberikan respons secara efektif. Selain Sajil, para ahli juga mulai menyoroti mengenai rudal terbaru Iran yang digadang-gadang juga akan diluncurkan dalam waktu dekat. Rudal terbaru itu kemungkinan adalah Khorramshahr-4 atau Khyber. Kemunculan rudal Khorramshahr-4 atau Khyber adalah sesuatu yang telah diwaspadai oleh banyak para ahli, karena dinilai sebagai salah satu rudal balistik jarak jauh paling canggih dan mematikan. Rudal ini memiliki banyak keunggulan seperti jangkauan yang mencapai 2.000 km, mampu membawa hulu ledak sebesar 1.500 kg, dan diklaim memiliki sistem pemandu eksoatmosfer, memungkinkan tingkat akurasi tinggi mencapai 30 meter tanpa menggunakan pemandu terminal. Kemampuan pemandu eksoatmosfer ini diklaim dapat membuat rudal dengan cepat mampu menghindari intersepsi dari sistem pertahanan yang dimiliki oleh musuh.